Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara penyuluhan tentang makanan pendamping ASI atau MPASI pada balita di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta secara online ini. Pada kesempatan kali ini, saya dari mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berharap peran serta Ibu untuk mengikuti serangkaian acara promosi kesehatan tentang MPASI atau makanan pendamping ASI yang akan saya sampaikan secara daring atau online ini. Perkenalkan, saya Peggy Belinda Permatasari dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang akan melaksanakan kegiatan PKL. Kegiatan PKL ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai jenjang ahli madya. Kegiatan PKL ini sebelumnya sudah dilakukan pengambilan data pada tanggal 16 sampai 21 Desember 2019 selama 1 minggu. Seharusnya saat ini PKL dilaksanakan langsung di Desa Timbulharjo Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 1 bulan. Namun, berkaitan dengan adanya wabah COVID-19, oleh karena itu, sesuai dengan anjuran pemerintah, dalam upaya pencegahan COVID-19, PKL ini dilaksanakan secara online. Tugas dan rencana program tetap dikerjakan sesuai dengan masalah yang ada. Pemaparan materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI yang ada di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk kegiatan dalam PKL online ini berupa PPT audio dan diskusi berupa tanya jawab dalam grup WhatsApp. Sehingga apabila COVID-19 sudah hilang, dapat digunakan sebagai upaya perbaikan gizi di masyarakat. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang latar belakang. Pada tahun 2006, World Health Organization atau WHO mengeluarkan standar yaitu agar setiap ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. Ini berarti pemberian MPASI mulai dilakukan setelah bayi berusia 6 bulan. Menurut pendapat Sulistioningsih tahun 2011. Pemberian MPASI di bawah usia 6 bulan di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2013 masih jauh dari target, yaitu sebesar 54,3%. Ini berarti pemberian MPASI dini atau tidak ASI eksklusif masih tinggi. Makanan pelengkap awal atau makanan pendamping ASI atau yang biasa disebut dengan MPASI diberikan sebelum usia 6 bulan mengakibatkan dampak negatif jangka panjang dan jangka pendek. Dampak negatif jangka panjang bila bayi diberikan makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan akan mengakibatkan hipertensi, obesitas, dan alergi. Sedangkan dampak negatif jangka pendek, jika bayi diberikan makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan, akan mengakibatkan bayi kehilangan nutrisi dari ASI, menurunkan kemampuan isap bayi, memicu diare, dan memicu anemia. Tidak tepatnya waktu pemberian makanan pendamping MPASI ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah karena ibu bekerja. Menurut pendapat Savitri, pada tahun 2016. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang tujuan umum. Setelah dilakukan penyuluhan melalui daring atau via komunikasi online ini, diharapkan para audiens dapat mengetahui tentang pentingnya intervensi gizi pada makanan pendamping ASI atau MPASI. Saya akan
memaparkan beberapa materi tentang MPASI. Yang pertama ada pengertian MPASI, kedua manfaat dari MPASI, ketiga waktu yang tepat pemberian MPASI pada balita, keempat makanan yang tepat untuk pembuatan MPASI pada balita dalam memenuhi kebutuhan gizi, dan yang terakhir yaitu cara pemberian makanan pendamping ASI dan jenis makanan yang diberikan. 1. Pengertian MPASI. Makanan pendamping ASI atau biasa disebut MPASI adalah makanan padat yang mengandung nutrien lengkap yang diberikan kepada bayi atau anak yang berusia lebih dari 6 bulan guna memenuhi kebutuhan zat gizi selain dari ASI eksklusif untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Standar makanan pendamping ASI harus memperhatikan angka kecukupan gizi atau yang biasa disebut AKG yang dianjurkan, kelompok umur, dan tekstur makanan sesuai perkembangan usia bayi. MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau sang anak. Pemberian MPASI yang cukup dalam hal kualitas dan kuantitas penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang bertambah pesat pada periode ini. 2. Manfaat MPASI. Terdapat beberapa manfaat dari MPASI. Yang pertama, yaitu keamanan terjamin. Yang kedua, bermanfaat untuk memperkenalkan rasa dan memperkenalkan makanan padat agar pencernaan bayi dapat beradaptasi secara bertahap. Ketiga, pemberian MPASI yang cukup, baik kualitas dan kuantitasnya, merupakan dasar dari pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak selanjutnya. Manfaat MPASI yang selanjutnya yaitu dibuat dengan bahan-bahan yang aman dan terjamin akan zat gizinya, dan yang terakhir, memiliki kandungan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi. 3. Waktu yang tepat pemberian MPASI pada balita. Makanan pendamping ASI harus mulai diberikan ketika bayi tidak lagi mendapatkan cukup energi dan nutrien dari ASI saja. Untuk kebanyakan bayi, makanan tambahan mulai diberikan pada usia 6 bulan. Alasan MPASI diberikan kepada usia kurang lebih 6 bulan antara lain yaitu 1. Menunda makanan padat sampai bayi berumur 6 bulan dapat menghindarkan dari berbagai resiko penyakit. 2. Memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi untuk berkembang menjadi lebih matang. 3. Memberikan kesempatan pada bayi agar sistem yang dibutuhkan untuk mencerna makanan padat dapat berkembang dengan baik. Keempat, hilangnya refleks menjulur lidah pada usia 4 hingga 6 bulan. 5. Kematangan mekanisme menelan, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan gigi keliki. 4. Makanan yang tepat untuk pembuatan MPASI pada balita. Terdapat beberapa jenis makanan yang tepat untuk pembuatan MPASI. Yang pertama yaitu makanan lumat halus, yaitu makanan yang dihancurkan dari tepung dan tampak seperti sama. Contohnya, ada bubur sumsum, biskuit dengan air panas, dan pepaya saring. Selanjutnya yaitu makanan lumat yang dianjurkan atau disaring. Terdapat beberapa contoh, di antaranya yaitu pepaya dihaluskan dengan sendok, pisang dikerik dengan sendok, nasi tim saring, bubur kacang hijau saring, dan kentang rebus. Selanjutnya yaitu makanan lunak. Makanan lunak yaitu makanan yang dimasak dengan banyak air dan tampak berair. Contohnya seperti bubur nasi, bubur ayam, dan bubur kacang hijau. Makanan padat yaitu makanan lunak yang tidak nampak air. Contohnya seperti lontong, nasi tim, kentang rebus, dan biskuit. Dan yang terakhir yaitu buah, terutama pisang yang mengandung cukup kalori. Buah jenis yang lain
yang sering diberikan kepada bayi antara lain pepaya, jeruk, tomat, dan sebagai sumber vitamin A dan vitamin C. 5. Cara pemberian makanan pendamping ASI dan jenis makanan yang diberikan. Terdapat beberapa cara, di antaranya yaitu makanan baru diperkenalkan satu persatu dengan memperhatikan bahwa makanan tersebut betul-betul dapat diterima dengan baik oleh sang bayi. Selanjutnya, jangan diberikan secara paksa. Sebaiknya diberikan saat bayi dalam keadaan lapar, karena sangat mempengaruhi perkembangan emosi pada bayi tersebut. Frekuensi dan jumlah MPASI. Bayi diberikan makan setidaknya 2 hingga 3 kali sehari dengan 1 kali makan selingan. Jumlah MPASI awal yang disarankan adalah sekitar 2 hingga 3 sendok makan. Selanjutnya, bisa memperbanyak porsi MPASI secara bertahap sesuai dengan nafsu makan bayi. Kemudian kesiapan bayi. Tanda kesiapan bayi untuk menerima MPASI antara lain: pertama, suka memasukkan tangan ke dalam mulut. Kedua, mampu duduk. Ketiga, tertarik saat melihat seseorang makan, misalnya mencoba meraih sendok. Keempat, adanya respon dari bayi dengan membuka mulutnya saat diberikan makanan atau sendok. Jenis makanan yang diberikan kepada bayi ada 4, yaitu bubur khusus bayi, 2 MPASI sayur dan buah, 3 finger food, dan keempat yaitu makanan lanjutan. Yang pertama yaitu bubur khusus bayi. Bubur khusus bayi atau sereal bayi adalah salah satu jenis MPASI awal yang praktis dan mudah untuk dibuat. Untuk memperkaya asupan nutrisi, bisa mencampurkan bubur atau sereal bayi dengan ASI atau susu formula. Yang kedua, MPASI sayur dan buah. Dapat diberikan dengan cara direbus atau dikukus. Beberapa jenis sayuran yang baik untuk diberikan kepada bayi sebagai MPASI meliputi kentang, wortel, brokoli, dan jenis ubi-ubian. Tidak hanya sayur saja, buah-buahan tentu juga baik, seperti alpukat, pisang, melon, maupun pepaya juga sangat dianjurkan diberikan kepada bayi pada saat MPASI. 3. Finger food. Finger food adalah makanan yang dipotong kecil hingga seukuran jari agar mudah digenggam dan dimakan oleh bayi. Contohnya seperti potongan pisang atau potongan dari buah alpukat yang sudah matang. Itu bisa disebut juga sebagai finger food. Namun, finger food biasanya baru boleh diberikan kepada bayi mulai usia 9 hingga 12 bulan. Yang keempat, makanan lanjutan. Jika sudah terbiasa mengkonsumsi MPASI, berikan makanan lain seperti nasi, roti, tahu, tempe, telur rebus, serta ikan dan daging. Jenis makanan ini sudah bisa diberikan kepada bayi saat usianya 9 bulan. Biasanya, makanan yang mudah menimbulkan alergi yaitu makanan yang mengandung sumber protein hewani yang tinggi. Baiklah Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini masih memiliki banyak kekurangan. Semoga Ibu selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.